Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GPI Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah pada tanggal 24 Mei 2020 ini. Mari saudara, kita dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia terlebih dahulu. Haleluya, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Oh, rarala marala marala ya, rarala marala ya, ranarala manarala. Haleluya, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur pagi ini ya Bapa. Kami ada dalam kondisi prima. Kami bersyukur Tuhan, ini adalah anugerah-Mu, ini adalah kasih karunia-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami dalam kondisi prima pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh datang kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Silakan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami. Engkau urapi pakai anak-anak-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Pakai WL, pakai pemain musik Tuhan, urapi Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu pagi hari ini. Dan juga dalam ibadah anak juga Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan.
dalam ibadah anak dan ibadah raya pagi hari ini. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau berkarya supaya setiap kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang siap mengikuti ibadah pagi hari ini, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini ada sukacita ya saudara. Saudara, jangan pernah khawatir ataupun takut. Percayalah, tangan Tuhan itu selalu menopang dan menjaga setiap kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Kau ku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saudara, bersukacitalah senantiasa. Percayalah pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Nya.
Saudara, siapkanlah hati saudara untuk menerima firman-Nya. Tetaplah bersyukur saudara, apapun keadaan saudara saat ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Kau terus berikan pada kami ya Bapa. Berikan pada kami Tuhan untuk hati-hati setiap kami boleh terbuka untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai ya Tuhan, Kau urapi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu yang ada ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ilya Budi Nugraha.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan namanya. Kita akan siapkan diri kita. Kita mau duduk seperti Maria mendengarkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selama beberapa minggu ini kita sudah merayakan Paskah. Dalam perayaan Paskah kita sudah merasakan kemenangan bahwa Tuhan sudah menang daripada kematian. Dia sudah bangkit daripada kematian. Dia sudah mengalahkan iblis. Pagi ini kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Tema pagi hari ini yaitu apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sini dikatakan sesudah Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Terangkatlah Tuhan Yesus dan disaksikan oleh semua murid-murid yang ada bersama-sama dengan dia. Awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus naik sampai ke langit, ditutuplah dengan awan. Awan itu menutupinya pandangan mereka. Mereka tidak bisa melihat lagi bahwa Yesus sudah naik ke surga. Ada 3 makna tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Ada 3 makna. Makna yang pertama yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya apa, saudara? Supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, Dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Saya akan bacakan sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seringkali ayat ini dibacakan pada ibadah-ibadah penghiburan. Yang dikatakan seringkali Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihinya. Bagi orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Tempat itu telah disediakan oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, biarlah kita makin mengerti, tahu apa makna semuanya ini. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur bahwa setiap kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Bukanlah akhir daripada kehidupan kita di dalam dunia ini. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, saudara. Kematian hanyalah cara Allah. Kematian itu hanya cara Allah membuat supaya kita ini dibawa kepada dunia, masuk ke dalam dunia yang fana ini, dibawa oleh Tuhan masuk kepada surga yang mulia. Dari dunia yang fana, kita dibawa oleh Tuhan kepada surga yang mulia. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya, saudara. Pengharapan akan kedatangannya untuk menggenapi apa yang dikatakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, sudah mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, supaya murid-murid itu makin mengerti apa maksud daripada semuanya itu.
Tapi yang namanya manusia, murid-murid ini seringkali lupa, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa Tuhan sudah berpesan, bahwa Tuhan sudah mengatakan ini akan terjadi. Saudara, itu yang pertama tadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang mencintainya, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mari. Ayat yang kedua dikatakan, Tuhan naik ke surga itu supaya apa, saudara? Kalau Tuhan naik ke surga, supaya Roh Kudus itu datang menolong semua orang-orang yang percaya. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya ulang lagi, kalau Roh Kudus datang kepada kita, kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus akan mengingatkan dunia ini dari dosa, saudara. Tentang kebenaran dan penghakiman yang akan terjadi. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan selalu mengingatkan akan dosa yang dilakukannya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, dikirimlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang selalu mengingatkan kepada kita, yang selalu supaya apa? Supaya kita ini selalu tahu kesalahan apa yang kita lakukan. Selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 akan saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ini dikatakan dia penghibur. Dia itu sebagai penolong. Dia itu yang akan mengajarkan. Dia itu yang akan mengingatkan kepada kita apa yang sudah Alkitab katakan. Selalu diingatkan, selalu diingatkan. Seringkali kita melakukan kesalahan, tapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Tuhan seringkali mengingatkan melalui Roh Kudus. Berbicara ke telinga kita, berbicara dalam hati kita, mungkin berbicara dalam pikiran kita. Dia ingin selalu memberikan peringatan-peringatan melalui Roh Kudusnya ini, saudara. Jika benar-benar Roh Kudus itu hadir dalam diri seseorang, ia selalu ingat akan setiap kesalahannya itu. Di dalam Roma 15:13 juga dikatakan, membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Roma 15:13 mengatakan membantu kita memiliki pengharapan. Bukan pengharapan cuma sekali, pengharapan yang berlimpah-limpah. Apa artinya berlimpah-limpah? Terus menerus pengharapan itu datang. Pengharapan itu hadir dalam diri kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 juga dikatakan, tetapi kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ia membantu kita, Roh Kudus membantu kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kesaksian itu bisa disampaikan, kesaksian itu bisa tersampaikan kepada orang lain melalui hidup kita. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, saudara.
Itu yang kedua, saudara. Tuhan Yesus naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu hadir dalam diri kita. Yang ketiga, jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya itu menjadi terbatas. Benar saudara ya? Kalau Tuhan Yesus misalnya ada hadir secara manusia, mungkin di blessing. Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus tidak bisa dirasakan di tempat sebelah, gereja sebelah. Atau di tempat gereja yang lain. Kehadirannya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tempat, waktu, dan suasananya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang. Melalui Roh Kudusnya ini saudara semua bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan. Dia ada di dalam setiap hati kita orang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan orang-orang yang munafik, tapi orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Dia hadir di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu hadir dan ada kepada setiap anak-anak Tuhan. Yohanes 4:23-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia roh adanya. Siapa saja orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau menyembah Tuhan, harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Karena dia roh adanya. Tuhan Yesus itu naik ke surga tidak meninggalkan kita, saudara. Dia naik ke surga, akhirnya dia mengirimkan rohnya itu selalu ada bersama-sama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dan selalu hadir. Pada waktu kita dalam masalah, Tuhan hadir. Pada waktu kita mengalami kesakitan, Tuhan hadir. Pada waktu kita terjepit tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan hadir. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi. Saudara ingat, saudara tahu. Ayam, seekor ayam. Hanya menyibukkan dengan dirinya sendiri. Dia hanya menundukkan kepalanya, mencari makan, di bawah terus selalu memikirkan dirinya sendiri. Jangan sampai kita seperti ayam. Jangan sampai kita seperti ayam. Yang selalu mengatakan, aduh Tuhan bagaimana hidup rumah tanggaku, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan bagaimana ekonomi ini kok makin seret, makin susah. Kita selalu bersungut-sungut, selalu memikirkan keadaan kita sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita seperti apa? Biar kita ini seperti burung elang yang terbang tinggi ke atas. Yang memberikan dirinya melewati bukit-bukit, yang melewati gunung-gunung tinggi ke atas. Melihat dari atas apa yang dialami di sekitar bawahnya. Biar kita terus memandang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau hebat. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sanggup memberikan pertolongan kepadaku. Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada saudara-saudaraku ini Tuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya kalau aku berserah kepadamu, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau akan menolong aku. Kita melihat ke atas. Saudara tahu, waktu Batra Nuh, waktu Nuh membuat Batra, tidak ada satu pun jendela yang dibuat. Kenapa saudara?
Semua tertutup batra itu. Ada 3 tingkatan, bawah, tengah, atas. Ada 3 tingkatan. Tapi tidak ada satu jendela pun yang dibikin untuk melihat keluar. Tidak ada satu pun. Supaya apa, saudara? Supaya Nuh bisa melihat ke atas, hanya bisa memandang kepada Tuhan. Nuh bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Karena Nuh tahu, kalau Nuh cinta kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, Nuh dilindungi. Tuhan marah akan dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Sehingga Tuhan menghukum semua manusia. Bukan hanya manusia, semua binatang juga dihukum semuanya. Tapi ada beberapa yang Tuhan mau itu tetap dibiarkan hidup. Inilah Nuh cinta kepada Tuhan. Nuh bisa memandang kepada Tuhan. Nuh bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan begitu mulia Engkau Tuhan. Tuhan begitu hebat Engkau Tuhan. Tuhan Engkau luar biasa. Apapun aku akan bisa melewatinya bersama Tuhan. Bersama Yesus, saudara. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pikirkanlah semua apa yang di atas ini. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu harus dipikirkan. Kita harus memikirkan semuanya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Jangan bingung seperti ayam itu, hanya dodol-dodol ke bawah, hanya memikirkan Tuhan. Tidak memikirkan kepada Tuhan lagi. Aku harus bagaimana ini ekonomiku, kesehatanku, rumah tanggaku, anak-anakku, bagaimana ini semuanya. Tapi tidak tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tuhan sanggup memberikan uluran tangan. Selama kita mau angkat tangan, tanda menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan dengan kasih-Nya mengulurkan tangannya kepada kita. Mari aku ulurkan tanganku, aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, asal kita mau angkat tangan, tanda menyerah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Pagi ini, saudara, mari kita sama-sama bisa menikmati bagaimana Tuhan yang sudah naik ke surga. Tuhan yang meskipun sepertinya Tuhan itu meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Melalui Roh Kudus-Nya ini, saudara, hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Apapun, saudara, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun kita mengalami pandemi yang panjang beberapa bulan ini, sepertinya sesak, sepertinya kita tidak bisa berkutik, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya kita, saudara, tapi seluruh dunia merasakan semuanya ini. Kita sebagai anak Tuhan, percaya, yakin, kalau kita melihat kepada Tuhan, pandangan kita pandang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Tidak perlu khawatir. Asal kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, jadi
makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita lebih bisa mengerti, kita bisa tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita makin setia kepada Tuhan, memberikan hidup ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan pujian, banyak yang kau perbuat Tuhan. Banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita ini, saudara. Rancangan indah yang Tuhan sudah buat, itu terjadi di dalam hidup kita. Yang sudah Tuhan tetapkan, itu sudah terjadi. Dan sudah dinyatakan, diberikan kepada kita. Bapa itu mengerti, dia Bapa yang mengerti segala yang kita perlu. Segala apa yang kita butuhkan, kasih Tuhan itu sempurna, nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Bersyukur, saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dia sumber segala-galanya. Kita tahu semuanya datangnya daripada Tuhan. Saya seringkali kalau malam berdoa, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa, saya stop pandemi COVID-19 itu. Saya stop virus itu. Setiap kali saya berdoa, aku hentikan, aku stop iblis. Karena ini semuanya yang menghembuskan ini, pandemi ini adalah iblis. Jadi tiap malam saya berdoa, Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Iblis, aku stop setiap virus yang kau hembuskan saat ini. Aku stop, aku hancurkan kau, aku patahkan kau setiap malam. Supaya setiap anak-anak Tuhan bisa menikmati kasih Tuhan. Bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Bahwa Tuhan itu tetap hidup. Bahwa Tuhan tidak mati. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu tentang bagaimana Tuhan sudah naik ke surga. Yang sudah mengirimkan roh penolongnya, yaitu Roh Kudus. Yang membuat kita makin setia. Yang selalu mengingatkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Roh Kudus-Mu sudah Kau kirim kepada kami. Sebagai pengganti akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu itu Tuhan, kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan pimpinan tangan-Mu itu Tuhan. Kami tidak akan mengalami ketakutan Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dapat menghentikan segala yang bukan daripada Tuhan. Kalau datangnya dari si iblis, Tuhan sanggup menghentikannya. Hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk pandemi virus corona ini yang dihembuskan oleh iblis. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolakkan semuanya. Kami boleh bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuasa itu dapat menghentikan semuanya ini. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan dapat dipulihkan kembali. Baik rohaninya, baik perekonomiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu menerima firman Tuhan, sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saat ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus, ingat bahwa Tuhan Yesus, Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian.
Bapa di surga mengirimkan Allah Roh Kudus untuk menyertai kita. Dia menyertai kita, dia memimpin kita, menolong kita dan memberkati kita. Karena itu jangan pernah khawatir Bapak Saudara. Masalah ekonomi, karena pandemi ini ekonomi sangat merosot drastis. Apapun yang terjadi, soal pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan hal yang baik. Terus usahakan dalam pekerjaan apapun, pasti Allah Roh Kudus menolong Bapak Ibu sekalian. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mendapat pertolongan dari Dia. Ya, biarlah pagi hari ini sungguh kita mendengar firman Tuhan, kita percaya dan Allah Roh Kudus akan bekerja memimpin dalam hidup kita. Dia akan menyatakan mujizatnya dalam segala perkara, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Ya, mari kita sungguh bersyukur pagi hari ini, tetap semangat. Kita akan kembali lagi dalam ibadah di rumah pada tanggal 31 Mei nanti. Ya, tetap semangat walaupun ibadah di rumah sampai ada pengumuman dari pemerintah. Nanti kita akan menerima pengumuman, baru kita akan kembali dalam ibadah di gereja. Tapi sekarang tetap semangat, Tuhan melindungi, menyertai kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus sudah Kau utus untuk menyertai kami. Pada waktu Engkau naik ke surga, Engkau menyatakan dirimu di dalam Allah Roh Kudus. Engkau tetap ada di tengah-tengah kami, Engkau tetap menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus selalu nyata dalam hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau menolong anak-anak-Mu dalam masa sulit ini. Kami percaya Tuhan buka jalan bagi pekerjaan mereka, usaha apapun, pekerjaan apapun yang dilakukan. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau selalu buka jalan untuk mencukupkan hidup mereka. Kami percaya supaya mereka hidup berkecukupan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, pengampunan-Mu selalu kami memohonkan kepadamu agar Tuhan memberikan pengampunan atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa di seluruh dimanapun mereka berada, atas umat-Mu, atas dosa kami Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami supaya pengampunan-Mu turun atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa lain, supaya sungguh melalui pengampunan Tuhan, Tuhan menghentikan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyertai para dokter dan perawat yang saat ini menangani pasien-pasien yang positif COVID Tuhan. Engkau tolong lindungi dokter dan perawat. Tuhan, Engkau lindungi supaya mereka tidak tertular. Kami percaya perlindungan Tuhan atas mereka juga. Tuhan, Engkau lindungi supaya juga pasien-pasien yang positif, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan sembuhkan. Kami percaya dengan kesembuhan daripada-Mu, mereka melihat mujizat-Mu dan mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu dalam bulan ini Tuhan. Engkau sampai ada 1 minggu lagi Tuhan, Engkau bersihkan dalam bulan Mei memasuki awal Juni ini Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan perlindungan atas anak-anak Tuhan. Jemaat X-Blessing, lindungi bungkus kami dalam kuasa darah-Mu supaya kami terbebas dari virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau berkati hamba-Mu Pak Elia Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu supaya
melalui hidup hamba-Mu, hamba-Mu boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, Tuhan melindungi juga Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya penyertaan Tuhan ada atas hidup hamba-Mu dan atas anak-anak-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berdoa untuk jemaat X-Blessing. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati persembahan mereka supaya sungguh-sungguh menjadi berkat kemuliaan untuk pelayanan ibadah X-Blessing ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati anak cucu jemaat X-Blessing Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau membuat anak cucu kami perkasa di muka bumi ini Tuhan, supaya nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan dalam hidup mereka. Bapa, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan jemaat X-Blessing, Tuhan buka jalan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.